Kami dari kelas 13 kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Faturiza Ardana dan kawan saya Muhammad Dafa Husin ingin mendemokan praktikum ketiga. Praktikum modul 3. Yang pertama ada kode konverte, yaitu kode adalah implementasi MATLAB dari fungsi konverte yang digunakan untuk melakukan konvolusi antara dua sinyal diskrit. Berikut adalah penjelasan tentang kode tersebut. Kode konverte berfungsi untuk memodifikasi dari fungsi konvolusi bawaan MATLAB conv. Fungsi ini dirancang untuk melakukan konvolusi antara dua sinyal diskrit dan mengembalikan hasil konvolusi Y serta indeks waktu yang sesuai NY. Fungsi ini menerima 4 masukan argumen. Yang pertama itu X1 yaitu sinyal pertama yang akan dikonvolusi, N1 yaitu indeks waktu sinyal pertama, X2 sinyal kedua yang akan dikonvolusi dengan sinyal pertama, N2 yaitu indeks waktu sinyal kedua di dalam fungsi konvolusi antara X1 dan X2 dihitung menggunakan fungsi konv X1, X2 dan hasilnya disimpan dalam variabel Y. Setelah itu indeks waktu untuk hasil konvolusinya dihitung. NY star adalah penyumlahan dari indeks waktu pertama dari N1 dan N2 dan NYN adalah penyumlahan dari indeks waktu terakhir dari N1 dan N2. NY adalah vektor indeks waktu untuk hasil konvolusi yang dibentuk dari NY star hingga NYN. Ini digunakan untuk menentukan indeks waktu yang sesuai dengan hasil konvolusi konvolusi Y. Dengan menggunakan fungsi konvt, Anda dapat dengan mudah melakukan konvolusi antara dua sinyal dengan memberikan sinyal pertama, indeks waktu pertama, sinyal kedua, dan indeks waktu kedua sebagai argumen. Hasil konvolusi serta indeks waktu yang sesuai akan dikembalikan sebagai keluaran dari fungsi ini. Kemudian praktikum 3.1. Pada praktikum ini, kode yang diberikan adalah implementasi dari fungsi konvt dalam MATLAB atau bahasa pemrograman serupa. Fungsi ini digunakan untuk melakukan konvolusi antara dua sinyal diskrit dan mengembalikan hasil konvolusi serta indeks waktu yang sesuai. Penjelasan mengenai bagian-bagian utama dari kode ini yaitu function y, ny sama dengan konvt x1, n1, x2, dan n2. Ini adalah deklarasi fungsi konvt. Fungsi ini menerima 4 input. X1 sinyal pertama, N1 indeks waktu sinyal pertama, X2 sinyal kedua, dan N2 indeks waktu sinyal kedua. Fungsi ini akan menghasilkan dua output, yaitu Y hasil konvolusi dan NY indeks waktu hasil konvolusi. Y sama dengan konv X1, X2, yaitu pada baris ini fungsi konv dari MATLAB digunakan untuk menghitung hasil konvolusi antara sinyal X1 dan X2. Hasil konvolusi disimpan dalam variabel Y. NY start yaitu N1 ditambahkan dengan N2 dan NYN yaitu N1N ditambahkan dengan N2N. Ini adalah perhitungan indeks waktu awal dan akhir dari hasil konvolusi. Indeks waktu ini diperoleh dengan menambahkan indeks waktu pertama dari X1 dengan indeks waktu pertama dari X2 untuk NY start dan menambahkan indeks waktu terakhir dari X1 dengan indeks waktu terakhir dari X2 untuk NYN. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa NY mencakup seluruh jangkauan waktu yang relevan. NY yaitu NY start dan NYN pada baris ini vektornya dibuat dengan menghasilkan deret bilangan bulat dari NY start hingga NYN. Ini adalah indeks waktu yang akan sesuai dengan hasil konvolusi. Sebagai contoh, jika Anda memanggil fungsi konvt dengan sinyal X1 yang memiliki indeks waktu dari 0 hingga 2 dan sinyal X2 dengan indeks waktu dari min 1 hingga 1, maka hasil konvolusi akan disimpan dalam Y dan NY akan berisi indeks waktu yang sesuai dengan hasil konvolusi. Misalnya SCSS copy code X1 N1 sama dengan 1, 2, 3 dan 0, 1, 2. Sedangkan X2 N2 yaitu 0, 1, 0 dan min 1, 0, 1. Y dan
Y and Y-nya yaitu konverter X1, N1, X2, dan N2. Hasilnya akan menjadi Y sama dengan 01 X 01330 dan NY-nya min 1 0 1 2 3. Setelah itu pada praktikum 3.2 kode ini diberikan merupakan implementasi dari MATLAB untuk menghitung hasil konvolusi antara dua sinyal yaitu XN dan HN dan kemudian menampilkan ketiga sinyal tersebut dalam tiga subplot yang berbeda. N1 adalah vektor indeks waktu untuk sinyal HN dan H adalah vektor yang berisi sampel-sampel dari sinyal HN. Y dan NY adalah hasil dari pemanggilan fungsi konverter X1, N1, H, dan N2. Ini akan menghitung hasil konvolusi antara sinyal XN dan HN menggunakan fungsi konverter yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil konvolusi akan disimpan dalam Y dan indeks waktu yang sesuai akan disimpan dalamnya. Selanjutnya, kode tersebut membuat tiga subplot dalam satu jendela grafik. Subplot pertama menampilkan XN dengan menggunakan stem untuk menunjukkan sampel-sampelnya. Subplot kedua menampilkan sinyal HN untuk menampilkan sinyal HN dan subplot ketiga menampilkan hasil konvolusi. Dengan cara ini Anda dapat melihat dengan jelas sinyal XN, sinyal HN, dan hasil konvolusi YN. Dalam tiga subplot yang terpisah untuk analisis dan pemahaman visual. Subplot ketiga adalah hasil konvolusi dari XN dan HN yang dapat membantu memahami bagaimana kedua sinyal tersebut berinteraksi dan menghasilkan sinyal konvolusi. Setelah itu praktikum 3.3. Kode tersebut implementasi dari MATLAB yang menghitung hasil konvolusi antara dua sinyal diskrit dan kemudian menampilkan hasil konvolusi menggunakan step. Yang pertama N1 yaitu min 3 sampai 3. Ini adalah vektor N1 yang berisi indeks waktu untuk sinyal XN. Indeks waktu ini berjalan dari min 3 hingga 3 yang mengindikasikan bahwa sinyal XN dimulai dari indeks waktu min 3 dan berakhir pada indeks waktu 3. Yang kedua ada N2 yaitu 0 dari 0 sampai 8. Ini adalah vektor N2 yang berisi indeks waktu untuk sinyal HN. Indeks waktu ini berjalan dari 0 hingga 8. Dan yang ketiga ada nilai X yaitu berisi 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ini adalah vektor X yang berisi sampel-sampel dari sinyal XN. Sinyal ini terdiri dari 7 sampel. Dan yang keempat ada H dari 0,8 sampai N2. Ini adalah vektor H yang berisi sampel-sampel dari sinyal HN. Nilai dari sinyal ini adalah 0,8 N2. Ini adalah sinyal yang berkurang secara eksponensial seiring bertambahnya indeks. Selanjutnya, kode tersebut menggunakan fungsi konverter untuk menghitung hasil konvolusi antara sinyal X dan H dengan indeks waktu yang sesuai. Hasil konvolusi disimpan dalam variabel Y dan indeks waktu hasil konvolusi disimpan dalam variabel NY. Stem NY ini adalah perintah untuk membuat plot menggunakan stem yang menampilkan hasil konvolusi Y terhadap indeks waktu NY. Ini kemungkinan Anda untuk memvisualisasikan hasil konvolusi dalam bentuk grafik batang. Dengan kode ini, melihat hasil konvolusi antara sinyal XN dan sinyal HN serta bagaimana hasilnya bervariasi, tergantung pada indeks waktu NY. Hasil konvolusi akan tampak sebagai grafik batang di atas indeks waktu yang sesuai. Kemudian ada praktikum 3.4. The discrete Fourier transform of a real value signal is conjugate symmetric. Pada praktikum ini, kode ini adalah implementasi MATLAB yang melakukan beberapa operasi pada data audio. Di sini kode tersebut terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama D sama dengan 0,5 A sama dengan 0,5. Variabel D diinisialisasikan dengan nilai 0,25 dan A diinisialisasikan dengan nilai 0,5. Ini adalah parameter yang akan digunakan dalam pembuatan filter H. Pertama, audio rate speech DFT sampai 16, 8, mono 5 second wave.
Kode ini membaca file audio menggunakan fungsi audio read. Hasilnya adalah dua variabel X dan Fs. X berisi sampel audio dari file audio tersebut dan Fs adalah frekuensi sampling frekuensi dari audio tersebut. Kemudian ada kode H sama dengan 1 ron D kali Fs min 1. Di sini sebuah filter finite impulse response dibuat dalam bentuk vektor H. Filter ini memiliki satu elemen bernilai 1, diikuti oleh 0 sejumlah sampel sebanyak yang dihitung menggunakan ron D dikali Fs dikurang 1. Dan diakhiri dengan nilai A. Filter ini mungkin digunakan untuk mengubah sinyal audio asli. Kemudian ada kode conv XH. Kode ini menggunakan fungsi conv untuk melakukan konvolusi antara sinyal audio X dan filter H. Hasil konvolusi disimpan dalam variabel Y. LY, lag X ditambah lag H dikurangin 1. Variabel LY dihitung sebagai panjang sinyal hasil konvolusi Y. Panjang ini adalah jumlah sampel dari sinyal audio X dan panjang filter H dikurangin 1. NY 0 dalam kurung LY dikurang 1. Variabel NY adalah indeks waktu yang sesuai dengan hasil konvolusi ini berjalan dari 0 hingga 1. Plot NY, Y. Kode ini membuat plot dari hasil konvolusi Y terhadap indeks waktu NY. Ini memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan hasil konvolusi dalam bentuk grafik garis. Kemudian ada kode sound Y, Fs. Kode ini memainkan hasil konvolusi Y menggunakan fungsi sound dengan frekuensi sampel Fs. Dengan ini Anda dapat mendengarkan hasil dari operasi konvolusi audio yang telah dilakukan. Kode ini membaca sebuah file audio, mengaplikasikan filter H ke sinyal audio tersebut, dan kemudian memvisualisasikan serta memainkan hasil konvolusi audio tersebut. Kemudian praktikum 3.5 akan dijelaskan oleh Muhammad Afausen. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan praktikum 3.5, yaitu di sini terdapat kode N1 sama dengan min 3 banding 3. Ini diperuntukkan untuk vektor N1 yang berisi indeks waktu untuk sinyal Xn. Indeks waktu ini berjalan dari min 3 hingga 3. Yang kedua di sini ada N2 sama dengan 0 banding 8. Di sini berisi indeks waktu untuk sinyal Hn. Indeks waktu ini berjalan dari 0 hingga 8. Selanjutnya ada kode X sama dengan 1,1,1,1,0,1,1,1,1. Ini dibutuhkan vektor X yang berisi sampel-sampel dari sinyal Xn. Sinyal ini terdiri dari 7 sampel. Selanjutnya ada kode H sama dengan 0,8 kali pangkat N2. Ini adalah vektor H yang berisi sampel-sampel dari sinyal Hn. Nilai dari sinyal ini adalah 0,8 pangkat N2, yang berarti sinyal Hn adalah penurunan eksponensial. Selanjutnya Y1 dan NY1 merupakan hasil dari pemanggilan konvi T H,N2 X N1. Ini akan menghitung hasil konvolusi antara sinyal Hn dan Xn dengan hasil konvolusi disimpan dalam Y2 dan indeks waktu yang sesuai disimpan dalam NY2. Selanjutnya kode tersebut membuat dua subplot dalam satu jendela grafik. Subplot pertama menampilkan hasil konvolusi Xn kali Hn dengan menggunakan stem. Subplot kedua menampilkan hasil konvolusi Hn kali Xn. Selanjutnya titel plot sinyal Xn kali Hn dan titel plot sinyal Hn kali Xn digunakan untuk memberi judul pada masing-masing subplot. Menjelaskan bahwa subplot pertama adalah hasil dari Xn kali Hn dan subplot kedua adalah hasil Hn kali Xn, yaitu figur yang plot sinyal yang muncul seperti pada gambar. Selanjutnya untuk praktikum 3.6, di sini
Di sini terdapat kode N1 sama dengan 0:8. Selanjutnya 1 sama dengan 0,8 kali pangkat N1. Di sini vektor N1 mendefinisikan untuk indeks waktu sinyal H1N yang merupakan sinyal dengan elemen-elemen yang berkurang secara eksponensial. Kemudian sinyal itu sendiri dihasilkan dan disimpan dalam vektor H1. Selanjutnya kode H2 sama dengan 0:1 dan H2 sama dengan N2 tambah 1, yaitu vektor N2 didefinisikan untuk indeks waktu sinyal H2N yang merupakan sinyal segitiga sederhana yang memiliki dua sampel sinyal tersebut dihasilkan dan disimpan dalam vektor H2. Selanjutnya kode N3 sama dengan -1/2, terus X sama dengan 1 kali N3 pangkat 0. Vektor N3 didefinisikan untuk indeks waktu sinyal Xn yang merupakan sinyal impuls satu sampel pada indeks waktu 0. Sinyal tersebut dihasilkan dan disimpan dalam vektor X. Selanjutnya yaitu ada Y1 dan NY1, hasil dari konvolusi antara sinyal X dan H1 dengan memanggil konfi X, N3, H1, N1. Hasil konvolusi disimpan dalam Y1 dan indeks waktu yang sesuai disimpan dalam NY1. Y1 dan NY1 adalah hasil dari konvolusi antara Y1 dan H2 dengan memanggil konfi Y1, NY1, H2, N2 dengan konvolusi ini disimpan dalam Y1 dan indeks waktu yang sesuai yang disimpan dalam NY1. H1 dan NH1 merupakan hasil dari konvolusi antara H1 dan H2 dengan pemanggilan konfi. Hasil konvolusi ini disimpan dalam H1 dan indeks waktu yang sesuai disimpan dalam NH1. Y2 dan NY2 adalah hasil dari konvolusi antara X dan H1 dengan memanggil konfi. Hasil konvolusi ini disimpan dalam Y2 dan indeks waktu yang sesuai disimpan dalam NY2. Terakhir, pada kode tersebut membuat 3 subplot dalam satu jendela grafik. Subplot pertama menampilkan hasil konvolusi YN, yaitu Y1 dan H2 dalam grafik bantang. Subplot kedua menampilkan hasil konvolusi antara H1N dan H2N dalam grafik batang. Subplot ketiga menampilkan hasil konvolusi antara XN dan H1N dalam grafik batang, seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya untuk praktikum 3.7, di sini untuk kode N1 sama dengan 0:8, H1 sama dengan 0 kali 8 kali pangkat N1 merupakan vektor indeks waktu yang digunakan untuk sinyal H1N yang merupakan sinyal dengan elemen-elemen yang berkurang secara eksponensial. Sinyal tersebut dihasilkan dan disimpan dalam vektor H1. Terus selanjutnya kode N2 sama dengan 0:1, H2 sama dengan -N2 tambah 1. Selanjutnya, N2 merupakan vektor indeks waktu yang digunakan untuk sinyal H2N, yang merupakan sinyal segitiga sederhana dengan dua sampel. Sinyal tersebut dihasilkan dengan disimpan dalam vektor H2. Selanjutnya untuk kode N3 sama dengan -1/2, X sama dengan 1 kali N3 kali pangkat 0. N3 merupakan vektor indeks waktu yang digunakan untuk sinyal Xn, yang merupakan sinyal impuls satu-satunya sampel pada indeks waktu 0. Sinyal tersebut dihasilkan dan disimpan dalam vektor X. Selanjutnya, operasi konvolusi, yaitu Y1 dan NY1 adalah hasil dari konvolusi antara H1 dan X dengan pemanggilan konfi. Selanjutnya, Y2 dan NY2 merupakan hasil dari konvolusi antara H2 dan X dengan pemanggilan konfi. Selanjutnya, penyelarasan waktu dari kedua hasil konvolusi di atas merupakan pemanggilan fungsi time align yang menghasilkan Y1 underscore 1 dan Y2 underscore 1 serta indeks waktu yang sesuai dalam N1. Kemudian kedua hasil konvolusi dijumlahkan menjadi Y. Plot dari hasil konvolusi dalam subplot pertama. Penjelasan waktu sinyal H1 dan H2 dilakukan dengan pemanggilan fungsi time align.
Selanjutnya, plot dari sinyal gabungan H dilakukan pada subplot kedua, seperti di gambar. Lakukan operasi konvolusi antara sinyal H dan sinyal X. Selanjutnya, plot terakhir yaitu plot ketiga. Nah, di sini dapat melihat pengaruh konvolusi antara sinyal yang berbeda dan bagaimana proses waktu mempengaruhi hasil akhir. Oke, untuk selanjutnya praktikum 3.8. Di sini terdapat kode N1 sama dengan min 3 banding 3, X sama dengan 1 kali N1 pangkat 0. N1 di sini merupakan vektor indeks waktu yang digunakan untuk sinyal Xn. Sinyal Xn merupakan sinyal input satu sampel pada indeks waktu 0. Ini dihasilkan dan disimpan dalam vektor X. Contohnya kode N2 sama dengan 0 banding 8, H sama dengan 0 kali 8 kali pangkat N2. N2 merupakan vektor indeks waktu yang digunakan untuk sinyal Hn. Selanjutnya dilakukan operasi konvolusi antara sinyal X dan H dengan pemanggilan konfi. Di sini untuk subplotnya ada 3 yang plot dari hasil konvolusi Xn dengan Hn dilakukan dalam subplot pertama. Sinyal Xn digeser sejauh 4 sampel ke arah kanan dengan mengubah indeks waktu menjadi Nd N1,4. Dilakukan operasi konvolusi antara sinyal X, N-4 dan Hn dengan panggilan konfi. Hasil konvolusi disimpan dalam YD. Plot hasil konvolusi X, N-4 dengan Hn dilakukan dalam subplot kedua, seperti di gambar. Sinyal Hn digeser sejauh 3 sampel ke arah kanan dengan mengubah indeks waktu menjadi Ndh sama dengan N2 tambah 3. Di sini dilakukan operasi konvolusi antara sinyal X, N-4 dengan H, N-3 dengan pemanggilan konfi. Hasil konvolusi disimpan dalam YHD dan indeks waktu yang sesuai disimpan dalam YHD. Plot dari hasil konvolusi X, N-4 dengan H, N-3 dicantumkan pada subplot terakhir, yaitu ketiga, seperti pada gambar. Pergeseran kedua mengubah sinyal Hn sebelum konvolusi dan menghasilkan perubahan dalam hasil konvolusi. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Jadi sekian demo praktikum dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.